Mungkin nahan terus buat gerak itu kebrojolan. Kalau kita sudah bisa bela diri, setidaknya kita bisa melindungi diri kita gitu. Entah itu meskipun sedikit terluka atau gimana, setidaknya kita bisa melindungi kita. Iya. Ditungguin? Iya, kadang belum ditutup pintunya, pintu rumahnya itu masih ditungguin di depan rumah. Gitu. Iya. Hai guys, welcome back to Podcast 99. Di episode kali ini kita sudah kedatangan dua orang Wonder Woman, dua orang cewek yang super sekali yang akan berbagi kisahnya di podcast kita kali ini. Oke, langsung saja ke tamu kita kali ini. Ada Tamara. Halo Tamara. Halo. Dan ada Dike. Halo Dike. Halo. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, gimana kabarnya Tamara dan Dike? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa kalau Tamara sekarang? Kalau sekarang kerja, Pak. Kerja? Iya. Oke, kalau Dika juga kerja juga. Iya. Oke, jadi kita kali ini akan ngobrol tentang para pendekar. Jadi dua orang tamu kita kali ini adalah para pendekar-pendekar yang sudah memilih jalan ninjanya ya. Memilih jalan ninjanya sudah bertahun-tahun di dunia pendekar. Oke. Saya akan tanya ke Tamara dulu ya, tentang jalan ninjanya. Saya bahasanya jalan ninjanya gitu aja ya biar enak. Oke, kalau Tamara sendiri sejak mulai kapan sih terjun di dunia bela diri ya di Tamara sendiri? Kalau saya itu mulai awal SMA itu ikut ekstrakurikuler di. Jadi saya ya iseng aja ingin ikut, terus mau membuktikan ke teman-teman tuh bahwa kalau cewek itu juga bisa gitu, nggak cuma cowok saja gitu. Oh gitu. Pak. Iya. Oke, berarti pertama sejak SMA sudah ikut. Itu kalau dihitung sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? Sekitar 4 tahun. Oh sudah lama berarti ya, 4 tahun ya. Iya. Oke. Kalau Dika sendiri? Kalau saya sendiri awalnya ikut bela diri itu iseng-iseng nemenin Tata. Oh gitu. Iya, nemenin di ekstra di sekitar tahun 2019. 2019. Berarti sama dengan Tata sekitar 4 tahun yang lalu mulai ikut seni bela diri ya di sekolahnya gitu ya. Oke. Kalau Tata sendiri motivasinya apa sih ketika memilih bela diri ya? Kenapa kok nggak tari? Kalau cewek kan rata-rata kan pengen tari, terus keterampilan mungkin ada menjahit atau apa. Kenapa kok bela diri? Kan cowok banget kayaknya ya kalau bela diri itu. Ya mungkin ya cuma minat aja Kak gitu. Terus ya biar semua tuh tahu gitu kalau kita tuh juga bisa, dan di pencak silat itu juga bukan cuma kayak bertengkar saja, ada prestasinya juga, ada keseniannya juga di situ. Jadi banyak gitu. Dan itu juga menyangkut dalam kehidupan juga sih. Oke, menyangkut kehidupan. Maksudnya menyangkut kehidupan itu gimana? Seperti yang di kehidupan, jadi bisa menjadikan itu kayak pelajaran yang ada di pencak silat itu bisa kita tanamkan atau kita jalani di kehidupan kita yang nyata gitu. Oke, berarti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu juga ya. Oke, kalau Dika? Kalau yang pertama itu saya kan suka di bidang olahraga ya. Di bela diri itu banyak fisik itu salah satu hobi saya. Oke. Dalam bidang olahraga itu makanya saya ikut pencak silat. Saya juga suka kayak yang menantang gitu loh. Oh, tantangan gitu ya. Bertarung gitu. Iya, bertarung gitu. Oke. Kalau ngomongin fisik ya, ngomongin fisik sebenarnya memang membutuhkan fisik khusus ketika seorang wanita itu ingin menggeluti bidang bela diri kayak gitu. Iya, pertama ya biasa ya semua kalau belum latihan juga pertama capek di badan itu kayak gimana, terus bertahap gitu. Iya, bertahap. Ada tahapan-tahapan gitu ya. Ada. Jadi nggak langsung diloskan gitu. Ada tahapan-tahapan. Oke. Jadi kalau di tahap awal biasanya kan ketika kita misalkan ikut bela diri gitu ya, ngerasa capek gitu ya. Terus ngerasa kayak semua badan pegel-pegel gitu ya. Kalian nggak putus semangat gitu, maksudnya kan biasanya kan kalau cewek males lah udah capek males nggak tak terusin gitu. Kalau kalian sendiri sempat kepikiran kayak gitu nggak awalnya juga? Iya, sempat gitu. Iya, sempat mau berhenti latihan juga. Itu kok gimana ya, terus mikir lagi udah lama di latihan kok
ingin mutus kayak sia-sia gitu latihannya. Sayang Iya, gitu. saya Udah capek-capek. Oh gitu. Iya. Iya. Oke, berarti memang niatnya harus kuat ya ketika Iya, harus kuat. ketika ingin menjadi seorang Wonder Woman di pencak silat gitu Iya, ya. iya. Oke. Kalau motivasinya sendiri tadi kan banyak ya tadi disebutkan beberapa. Kalau dari lingkungan sekitar kayak misalkan keluarga gitu ya, itu menghalangi nggak sih? Kan biasanya kalau di lingkungan kita ya, saya kurang tahu kalau di tempat lain. Biasanya kan orang tua kan alah rek wedok ngapain sih ikut kayak gitu kenapa nggak jadi cewek yang diam maksudnya di rumah aja gitu, ngapain harus ikut kayak gini gitu? Orang tua kalian melarang nggak sih kayak gitu? Sempat dilarang sih. Sempat melarang, Pak. Oke, kalau Dika sendiri pengalaman ceritanya dilarang itu gimana sama orang tua? Pengalaman saya pertama ikut pencak silat lain ya, bukan yang Sekarang. Itu saya izin pertama ke ibu dulu. Bu, saya ikut latihan ya, Bu. Latihannya siang kok, kalau malam kan nggak boleh. Oh gitu. Ya, terus habis itu kok tak rasain kok di Yang lama. itu kok nggak nyaman gitu. Terus saya keluar. Terus ikut lagi di latihan yang saya ikuti sekarang. Oke. Terus Alhamdulillahnya menyatu. iya. Terus habis itu pertama masuk latihan itu nggak izin dulu, Pak. Yang baru, maksudnya Iya, yang kedua. baru, yang kedua itu nggak izin dulu. Pertama udah ngikutin berapa kali pertemuan gitu, udah latihan, terus kok ditanyain sama ibu-ibu, ditanyain sama ibu, mau kemana? Ekstra sekolah gitu. Oh gitu, bilangnya berarti ekstrakurikuler gitu Iya, ya ke orang tua. Kan emang itu ekstra kan? Iya, emang itu ekstra. Bagian dari ekstra di sekolah ya. Iya. Bagian ekstra di sekolah. Habis itu ya udah naik tingkat lah. Naik tingkat itu Oh ada levelnya berarti. ada levelnya ya. Udah naik tingkat itu saya berani izin lagi. Bu, ini nanti ada latihan malamnya gitu. Terus satu minggu itu berapa hari? Satu minggu berapa kali latihan malamnya gitu? Mungkin 2 kali gitu, Pak. Terus ya habis itu mau diantar, Pak. Iya, mau diantar sama juga. Ibu Iya, diantar. Mungkin khawatir ya kalau Iya, karena khawatir. malam-malam ya. Karena cewek ya kan, Kak. Iya. Terus habis itu ya makin lama ya udah mengenal, orang tua udah tahu, oh ikut ini kan di daerah saya kan juga ada latihan itu. Akhirnya boleh. Iya, akhirnya boleh. Oh. Tapi masih diantar nggak? Ya masih diantar? diantar, iya masih diantar. Agak lama itu, habis itu nyuruh pelatih saya ya. Oh gitu. Nyuruh, Pamit pesan ke iya, pelatihnya. pesan ke pelatih untuk nganterin sampai rumah. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau waktu ngantar itu juga ditungguin nggak? Iya. Ditungguin. Iya, kadang belum ditutup pintunya, pintu rumahnya itu masih ditungguin di depan rumah. Gitu. Iya. Wow. Oke. Kalau Tamara? Iya, Kak, saya juga pernah sih dilarang gitu. Tapi ya saya tetap kekeh gitu, tetap ikut sudah. Ya pernah cekcok juga. Cara meyakinkannya gimana ke orang tua? Saya ikut prestasi, Kak. Oh, Saya gitu. pernah ikut bertanding gitu, kayak nyogok gitu, bahwa ikut pencak silat itu nggak cuma pencak silat saja, aku juga punya prestasi di situ, jadi biar aku tuh boleh gitu. Ya udah, terus aku ikut itu, alhamdulillahnya mendapatkan Prestasi. Iya, Oke. mendapat. Berarti pertama awalnya prestasi abal-abal lah untuk jadi orang tua. Iya, gitu. Supaya ada diperbolehkan. Iya, tapi itu emang ada pertandingan juga. Oh, memang real, Iya, maksudnya real. memang ada pertandingan Iya. juga. Ada pertandingan pencak silat itu, terus aku ikut sama Dika juga. Iya, selalu ada Dika kok, ada Dika, kan kepercaya sama Dika orang Oh, tua gitu. aku. Iya, mungkin sangat saking deketnya ya. Dekat. Udah kayak saudara gitu. Oh, Oke. Terus ikut itu, aku pulang bawa prestasi itu mungkin Bawa dia piala gitu. iya, dia juga bangga, dia juga senang, akhirnya diperbolehkan. Diperbolehkan gitu. Iya. Oke, ngomongin soal prestasi tadi Tamara sedikit spill tentang prestasinya. Itu prestasi apa sih kalau boleh tahu? Itu tanding. Tanding. Iya. Ada pialanya juga kayak gitu. Ada. Itu level apa? Maksudnya levelnya kabupaten, kecamatan atau apa? Kabupaten Juara berapa pada waktu itu? 3. Oh, lumayan. Oke, bagus. Kalau Dikenya sendiri
terkait prestasi di bela diri ini sudah sejauh mana sih kalau boleh tahu? Yang pertama itu ngikutin tanding itu juga Ya, sama Tata, sama iya, Tata juga. Itu Oke. sempat kalah ya. Terus ada tanding lagi ikut di Championship Banyuwangi sana di Gor Tawangalun itu. Itu alhamdulillah juara 2. Wow, oke. Itu tingkat apa ya? Championship Internasional 1 pertama digelar di Banyuwangi. Oh gitu. Iya. Wow, luar biasa sekali ya. Orang tuanya responnya gimana? Ya alhamdulillah pulang bawa medali gitu katanya suka dia. Terus ya dibolehin ya cuma wanti-wanti ya hati-hati perempuan kalau keluar malam dijaga sendiri gitu. Gitu ya. Tapi tetap istilahnya Tetap jaga memperhatikan kepercayaan jaga lah, kepercayaan ya. Iya. Kalau kalian sendiri menjaga kepercayaan orang tua sementara kalian harus ikut kegiatan itu di malam hari itu seperti apa sih untuk meyakinkan orang tua? Misalkan kalian telepon Bu, aku ning kene belum bisa pulang. Iya. Kalau kalian gimana kayak gitu juga? Iya, biasa video iya, call Pak, gitu. video call gitu. Oh, gitu Biasanya kalau belum pulang Heeh. kami yang nelpon atau video call langsung. Ini masih di sini Bu, posisinya masih di sini, masih belum gitu. pulang. Ya kayak Iya. nge-pub video gitu. Oke, berarti tetap ada komunikasi sama orang tua ya? Iya Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya ke kalian deh. Kalian kan istilahnya sudah mahir banget di bidang bela diri ya. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman entah itu di jalan atau di toko atau di mall atau di mana saja, kemudian kalian dilecehkan, kemudian kalian menunjukkan itunya kalian gitu. Pernah nggak? Jadi misalkan ada cowok ya, biasanya cowok terus kayaknya melecehkan kalian terus kalian ngerasa aku ini bukan cewek sembarangan kayak gitu. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Ya, jangan sampai. Oh iya, Jangan jangan sampai ya. Oke, jangan sampai. Sampai. Oke, jangan sampai ya. Iya, jangan. Oke, kalau menurut kalian seberapa penting sih seorang cewek ya, seorang wanita mengikuti seni bela diri itu? Kalau menurut kalian, oke, coba mungkin Dika dulu. Yang pertama itu saya mengikuti seni bela diri itu karena persaudaraannya, karena kerukunannya antar anggota gitu. Oke. Terus yang kedua ya kayak gimana ya? Dari seragamnya juga suka gitu. Oh, gitu. Iya, Oke. motivasi saya dari situ juga. Kalau seberapa penting kalau menurut kalian misalkan ada seorang cewek gitu ya. Iya. Terus kemudian dia ragu mau ikut bela diri, Iya. gitu ya. Karena satu, dia mikir aku cewek, Iya. kayaknya nggak Feminim butuh hilang. deh. Ya, ya mungkin dia tuh bener ya, mungkin sisi feminimnya akan hilang. Terus yang kedua, kan aku bakalan punya pasangan. Seharusnya cowok aku yang bakal ngelindungi aku, bukan aku yang harus ngelindungi aku sendiri. Kalau menurut kalian urgensi atau seberapa mendesaknya sih seorang wanita itu harus bisa membela dirinya kalau menurut kalian? Kalau menurut aku penting sih Kak, karena kan kita nggak selalu bersama pasangan kita juga. Mungkin suatu saat setelah lulus kita merantau kemana, kita juga nggak tahu kan. Kalau di sana nanti kita mau ada apa selanjutnya atau ada kejadian apa, kita juga nggak tahu. Kalau kita sudah bisa bela diri, setidaknya kita bisa melindungi diri kita gitu. Entah itu meskipun sedikit terluka atau gimana, setidaknya kita bisa melindungi kita. Punya pegangan lah Kak, ibarat kata gitu. Kalau Dika sama juga. Iya sama juga. Kayak kalau merantau biasanya kalau misalkan belum kenal itu kalau sudah satu organisasi itu Iya. kayak Ikatannya seperti kuat sudah gitu ya? kuat banget. Oke iya. gitu. Berarti menurut kalian penting ya bagi Penting seorang banget, wanita iya. untuk mengikuti bela diri gitu ya. Iya. Oke. Kalau menurut kalian di bela diri itu kan pasti ada cowoknya juga. Ada perbedaan nggak sih antara yang dipelajari antara cewek sama cowok itu? Nggak ada Tidak. Pak. Oh sama Nggak berarti. ada ya? perbedaan. Fisik ya fisik gitu. Oh fisik ya Kita fisik. Iya sama. Oh, gitu. Laki-laki sama perempuan nggak Kan biasanya kan kalau cowok fisiknya lebih kuat. Saya kurang tahu ya lebih kuat atau Iya. enggak. Biasanya kan gitu. Jadi biasanya dibedakan. Tapi ini nggak ada. Nggak ada beda. Itu tergantung dari fisik kita sendiri. Kalau kita nggak kuat ya kita bilang nggak kuat gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Nanti juga bisa istirahat gitu. Ngomongin tentang fisik deh ya, Iya. ngomongin tentang fisik. Pernah nggak sih kalian sampai drop gara-gara kelelahan karena latihan fisik? Jadi sampai sakit banget gitu gara-gara latihan fisik gitu. Alhamdulillah enggak. Tidak. Enggak. Kak. Tidak alhamdulillah. Nggak pernah? Mungkin cuma kayak Capek-capek biasa iya capek gitu. biasa enggak. Besok Enggak. paginya sudah biasa Iya, lagi iya. gitu. Itu gimana sih? Kan kalian kan latihannya kan malam hari ya, Iya. malam hari. Kemudian anginnya kan juga nggak sehat biasanya kalau angin malam ya. Itu
kalian menjaga stamina seperti itu gimana sih? Biasanya kan kalau cewek biasanya ya saya bilang biasanya nggak semua ini Iya. biasanya. Biasanya kalau cewek kan apa lek ngarannya apa ya? Kayak aduh Udah. malam, aduh gini dan badannya kan nggak strong gitu ya. Kalau kalian sendiri itu gimana sih memanage badan kalian biar nggak apa namanya nggak gampang sakit kayak gitu? Mungkin pertama ya dari ya latihan pertama itu mungkin ya kayak kaget dulu Pak, kaget. Kok kayak gini gitu latihannya kok agak keras gitu. Kan belum terbiasa gitu ya Pak. Habis itu ya mungkin dari olahraga terus itu Membuat sehat. iya membuat Oh sehat. gitu. Ya. Berarti memang di situ ada bentuk olahraganya ya. Iya. Iya. Oke. Emang olahraga, Pak. Olahraga Iya. emangnya. Terus kita juga kayak tidurnya kalau nggak waktu latihan tuh kita Lebih panjang. iya Iya. tidurnya tuh kita atur. Oh gitu. Ya kalau buat yang badannya kurang lebih strong gitu minum vitamin gitu. Oke. Kalau kalian sendiri minum vitamin juga? Enggak. Kita jaga sendiri kalau mau sakit ya kita obati sendiri, jangan sampai orang tua tahu gitu. Oh gitu. Takutnya dilarang gitu. Takutnya gitu, terus nanti takutnya gara-gara ini jadi sakit, gara-gara itu Malah takut Nanti bela dirinya yang dibawa-bawa, disalahkan iya. gitu ya. menyangkut yang lain-lain nantinya takutnya. Oke. Berarti sejauh ini selama 4 tahun nggak pernah parah-parah banget ya? Nggak Apa pernah. namanya sakitnya terkait sama kegiatannya yang sampai malam gitu ya? Alhamdulillah. Oke. Tadi kan kita ngomongin tentang seni bela diri gitu ya. Ini kan ada kata bela diri gitu ya. Jadi kayaknya ini kan pertahanan gitu di apa namanya di pencak silat kalian itu juga diajarkan menyerang nggak sih, bukan hanya membela diri gitu? Iya. Iya diajarkan. Diajarkan juga Iya. cara nyerang, nyerang. Cara menghindar, Cara semua pencaksilat menghindar. pasti diajari. Oke. Ada ajarannya sendiri-sendiri. Oke, apa sih yang menurut kalian bagus dari apa namanya dari pencak silat kalian dibandingkan dengan pencak silat yang lain? Kalau menurut kalian Persaudaraannya. persaudaraannya kuat Iya. ya. Kalau Dika? Persaudaraannya sama kayak kesenian Oh, ada seninya iya, juga. ada seninya juga. Ada seni olahraga juga. Itu ada. seni yang seperti apa sih di dalam pencak silat itu? Ya seninya ya gerakan Gerakan. di Oh, dalam gerakan-gerakannya Iya, gitu ya. gerak-gerakan gitu. Oke. Kan kesenian tadi ya kesenian. Kalau kita ngomong kesenian kan biasanya konotasinya sama sesuatu yang sifatnya tradisional atau kuno. Kalian nggak minder gitu. Maksudnya ketika ada orang yang bilang, aduh itu kuno zaman sekarang masa sih masih ikut kayak gitu-gituan. Kan sekarang sudah zamannya TikTok, zamannya sosmed gitu ya. Instagram gitu. Iya, cewek-cewek kan lebih suka apa namanya show up ya, show up lebih suka apa namanya ngepost foto mereka yang pakai filter beraneka macam. Sementara kalian lebih biar memilih estetik gitu. Kalau kalian lebih memilih dunia bela diri itu pernah nggak sih insecure atau minder? Enggak sama kayak gitu? sekali. Malah Saya senang. bangga. Iya. Oh gitu. Iya. Karena kita di Jawa, kita mau pelajari Jawa itu ya seneng, bangga gitu. Kan nggak semua anak muda itu tahu gitu. Kan Dan ini nggak semua emang- anak muda minat juga di Main TikTok Jawa. bareng kalian ya? Kalian main TikTok, IG gitu kan? Main juga. juga. Main Coba yo nari-nari pencak apa? Pencak silat dong. Beraneka macam. Oke. Kalau apa namanya terkait sama kesenian pencak silat kalian sendiri ya, itu sejauh mana sih kalian apa namanya mencintai ini? Maksudnya kalian benar-benar mencintai kan, karena nggak mungkin kalau nggak mencintai sudah berjalan 4 tahun gitu kan ya, pasti kan suka banget sama ini. Kalau menurut kalian sampai kapan sih kalian akan menggeluti bela diri ini? Sampai kapan gitu? Apakah ada batasannya? Nggak. Apakah enggak? Ataukah nanti setelah saya menikah saya juga akan stop sendiri, atau kalian punya planning sendiri? Mungkin kalau setelah menikah itu otomatis ya, Kak. Apalagi kalau ndak satu perguruan gitu ya, Kak. Ya. Ini pencak bojone Itu kayaknya. mungkin ya. Ya semoga dapetin satu Iya. perguruan. Oh gitu. Mantap. Oke. Kalau ngomongin tentang apa namanya pencak silat kalian gitu ya, apa namanya ada nggak sih teman-teman kalian gitu ya, cewek ya, kita ngomongin cewek aja, Iya. yang cuma ikut-ikutan tok biar dianggap apa namanya Iya. istilahnya dianggap gaya, cuma dianggap apa namanya tren kayak gitu. Tren. Ada nggak sih yang kayak gitu? Bawang, Tapi bawang. ketika pas bener-bener terjun, aduh cek ngalem kok apa namanya kok manja kayak gini-gini, disuruh gini sedikit, wes banyak alasan, disuruh sedikit banyak alasan, ada nggak sih kayak gitu? Ya ada kan orang bermacam-macam. Iya, orang beda-beda. Ada. Mungkin Mungkin ada yang Kalau kalian sendiri sudah dalam posisi sebagai seorang pelatih belum sih?
di apa di bela diri kalian? Alhamdulillah sudah. Sudah. Iya. Alhamdulillah sudah ya. Iya. Berarti pernah melatih murid-murid yang seperti itu tadi? Pernah juga, ada juga. Enggak gregetan sih, enggak sih kayak gitu. Iya, greget juga. Greget. Iya, tapi kita harus sabar gitu, harus sabar ngadepin. Intinya harus sabar gitu ya. Iya, Biar terus mereka juga ngaca di betah. diri sendiri. Iya. Ngaca di diri sendiri kalau dulu saya juga seperti ini. Dulu juga Iya, seperti itu. kayak- Oh, kalian dulu juga malam-malam gitu Enggak, juga. iya, tapi introspeksi lah gitu. Oh gitu. Sendiri, ya. Tapi alhamdulillah dulu enggak Oke. ngaruh. Terus kalian apa ya mengarahkannya supaya oh iki lho lek melok ngene iki aja gaya-gayaan tok, aja cuma sekedar ikut tren itu Pasti, bagaimana? setiap bagaimana? hari. Pasti. Caranya bagaimana? Caranya ya kalau ikut niat awal ikut bela diri ini buat apa gitu. Terus ditanyain. Iya, kasih kayak kita tuh kayak nasihatin, terus juga memfisik dia juga gitu loh. Jadi perlahan-perlahan kan dia juga terlatih juga dengan fisik gitu. Mental sama fisiknya. Iya, Oke. mental. Berarti memang kalian juga pernah menanganin kasus-kasus seperti itu ya anak-anak? Iya. Kalian juga nanganin cowok juga nggak sih? Iya, itu Oh, cowok campur cewek iya, berarti? iya, Sama. enggak dibedakan. Oh nggak dibedakan Tidak. gitu. Pernah punya pengalaman unik nggak terkait dengan anak didiknya? Coba satu-satu kan kalian pelatih kan pasti punya cerita yang beda-beda. Mungkin ada yang mau diceritakan sedikit tentang kesan-kesan unik ketika kalian melatih junior ketika kalian menjadi seorang pelatih. Yuk, Iya, kalau saya ya yang unik. ya mungkin kayak dia waktu tes mental gitu. Kan juga ada tes mental biar melatih mentalnya dia di dunia luar nanti. Terus hal uniknya ya itu kayak Nangis gitu nggak sih? Iya. Nangis. Iya, banyak yang nangis juga. Banyak yang nangis gitu. Ada yang Lah kalian nangis, gimana itu meyakinkan anak yang mentalnya nggak kuat karena sampai dia nangis kayak gitu? kan biasanya kita tuh kayak Kayak membentak dia, Iya. tapi itu membentaknya bukan karena membentak membentak, benci mendidik ya. mendidik ya beda. Ikut latihan, ikut bela diri, nggak boleh nangis. Pendekar kok nangis gitu. Gitu ya. Iya. Ada hal lain lucu lagi, ada yang dilatih pas fisik itu ya. Ada yang kentut. Gitu. Iya ada. Cewek apa cowok Ada itu? yang Ada yang juga. cowok, ada yang cewek juga. Waktu pelemasan itu ada yang tidur juga. Tidur? Iya, ketiduran. Saya pernah ketiduran. Maksudnya ketiduran itu gimana? Kan setelah fisik itu lemaskan gitu ya. Itu lemaskan sekitar cuma berapa menit Istirahat. gitu. Iya. Iya. Dia ketiduran gitu. Iya, Ketiduran. waktu diistirahatin habis tiduran itu lemaskan itu kok nggak bangun-bangun gitu, sampai dibangunin. Sampai ketiduran juga. Berarti capek mungkin ya. Iya, mungkin Oke. kecapean. Kalau yang sampai terkentut-kentut itu tadi kenapa sampai seperti itu? Ya mungkin Kebelet. Iya, mungkin Nggak berani izin iya, nggak gitu. berani. Mungkin nahan terus buat gerak itu kebrojolan. Cecer ke tidur. Kalau kayak gitu kalian ngasih hukuman gak sih? Ya, kasih ya Kasih. dikasih. hukuman kan itu nggak sopan. Enggak sopan. Harusnya tadi izin dulu sebelum kentut. Mungkin takut. Iya, takut juga. Oh berarti Serba salah. nilai-nilai kesopanan juga diajarkan ya? Iya, diajarkan banget. Jadi biar Iya. besoknya tuh kalau mau kentut biar izin. Oke, berarti selain kayak ilmu perang lah katakan Iya. ya, ilmu perang. Kan diajari dengan apa tadi Kesopanan itu nomor Moral satu, juga ya? iya moral. Iya. Oke. Itu kan organisasi itu membentuk dari Jawa asli. Itu Jadi Pencaksilat memang dari pertama Jawa. itu. Iya. Oh ya, saya kan terkadang kenal beberapa anak gitu ya yang Iya. ikut organisasi A misalkan ya. Itu Kak terkadang kan sifat sombongnya itu ketika di masyarakat itu kayak luar biasa gitu ya. Kan saya takutnya menyangkut pautkan sama organisasinya dia. Padahal kan itu oknum kan ya, Iya. oknum bukan organisasinya kan. Saya yakin seperti itu pasti itu oknumnya. Kalau kalian sendiri memandang hal seperti itu gimana sih ke junior-junior kalian yang istilahnya bahasa kasarnya ilmunya masih cetek tapi sombongnya sudah luar biasa kayak gitu. Kalau kalian sendiri menanggapi hal seperti itu gimana sih? Iya, setiap hari itu setiap latihan itu menasehati terus aslinya. Iya, jengkel juga. Tapi ya Dari dirinya sendiri. Iya, dari oknumnya Iya. kan ya. Jelas memang tapi kebanyakan masyarakat itu menyangkutkan dari organisasinya. Padahal individu kan. padahal individunya Iya. ya. Nah, Oke. misalkan kalian menemui satu sosok yang seperti itu, menjumpai nih.
bagaimana? Yang kamu lakukan pada anak itu apa? Seperti apa? Misalkan itu Anak murid- didik, iya, ya anak anak didik, iya. murid. Itu ya langsung menegurnya, dikasih hukuman di latihan itu. Oh gitu. Iya. Sama menasihati, jangan gini Wong, setiap hari diajarkan seperti apa. Pernah gak sih kalian nemu kasus real kayak gitu juga? Setiap hari hampir. Setiap hari? Iya. Emang itu ada tingkatan dan juga itu otomatis waktu tingkatan itu anaknya seperti itu. Kayak gitu. sifatnya Iya, itu. sifatnya. Memang itu. karakternya Iya. si bocah itu tadi Mungkin ya. iya kayak Jadi sambil melatih juga sambil merubah karakter dari murid-muridnya itu. itu salah satu tanggung jawab pelatih. Berarti tanggung jawab kalian juga gede banget di Iya, situ ya. iya. Karena Di kita satu juga sisi sering- Membentuk sering karakter, mencoba ya, iya. seperti itu ya, Ngepong. kita. iya ngomong ya. Di satu sisi harus menjaga nama baik organisasi, Iya. tapi di sisi lain ada oknum-oknum yang memang ingin apa istilahnya Gaya. iya Iya. karena Kayak menonjolkan diri. kesombongannya dia padahal istilahnya ilmunya masih cetek Iya. gitu ya. Dan itu sangat tidak diajarkan padahal ya di perguruan kamu ya. Enggak sama Enggak. sekali, enggak ada ajaran seperti itu. Semua organisasi bela diri pun Tidak mengajarkan. Tidak mengajarkan seperti pasti itu ya. mengajarkan baik. Kalau boleh tahu biasanya anak-anak level apa sih, maksudnya bukan level ya, kayak misalkan tingkatan apa, maksudnya kayak Step di berapa SMA lah? atau apa kayak gitu. Kalau umurnya anak umur berapa Enggak sih? pakai umur. Enggak patokan umur sih, Kak. Oh, gitu. Bukan patokan umur. Meskipun Mungkin lama sebentar lamanya latihannya itu. Oh gitu. Iya, kalau awal-awal itu biasanya kayak gitu. Oke. Karena kita sudah pernah iya merasakan. kan merasa aku kejagoan, Aku ikut latihan gitu. ini Aku ikut gitu. iki, ikut Pasti menunjukkan dirinya kalau dia Sok apa ikut. ya? Iya. Iya. Sok geng. Iya sih, iya. Apa namanya kalau kalian sendiri pernah menemui kasus seperti itu, kemudian dalam bentuk hukuman apa sih? Misalkan kalian denger ya anak didik kalian atau apa namanya murid kalian Iya. gitu ya buat masalah gitu di suatu tempat. Itu pernah nggak sih beneran real gitu nyata kalian ngasih sanksi yang berat ke dia? Pernah. Pernah juga. Dalam bentuk apa sih kalau boleh tahu? Ya dalam bentuk fisik. Itu fisiknya yang biasanya seperti ini dirubah seperti itu gitu. Itu bisa membuat dia jera. Iya. Oke. Berarti memang banyak oknum ya, Pokoknya maksudnya. ngasih Iya. sanksi yang Kayak gitu. bikin dia jerah biar dia tidak melakukan seperti itu lagi. Oh gitu. Iya. Oke, itu cewek atau cowok sama? Sama. Kalau cewek ada nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya yang sok sombong gitu? Ada maksud- juga. Oh ada juga? Iya. Namanya manusia. Iya. Oh tak kira cowok toh. Ternyata cewek juga ada. Ternyata cewek juga Cewek banyak. ada. Kalau cewek sombongnya kayak apa kalau kayak Iya, gitu? sama seperti juga menunjukkan kalau aku ikut gitu. Buat huru hara gitu juga? Iya. enggak? Iya. Iya, kalau aku ikut gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang bela diri kalian tadi ya, mulai dari sudah 4 tahun ikut, kemudian udah punya prestasi dan diizinin orang tua lagi gitu ya. Kedepannya terkait dengan bela diri kalian mau dibawa sejauh mana sih? Kalian ke bela dirinya ini? Kalau Dika, sejauh mana sih mau menggeluti bela dirinya ini? Ya kalau saya sih tergantung. Kalau saya tergantung ya misalkan kalau sudah berkeluarga gitu ya, itu ya otomatis pasti Mungkin akan fokus ke ke keluarga. keluarga. Mmungkin di latihan itu cuma sebentar apa cuma Berarti tidak nemu meninggalkan lah ya. Iya. Tetap Iya. ikut cuma intensinya dikurangi. Iya, Iya. dikurangin nggak seperti masih lajang kayak gini. Oke. Oh berarti kalian masih lajang ini? Oh, iya, masih lajang. Oke mungkin nanti teman-teman yang nonton ini ada bidadari apa namanya Super Wonder Woman ini masih lajang, tapi hati-hati ya, jangan Mbak apa Jago. namanya? Ya, oke. Sama Mbak Jago. Mbak Jago ya, Mbak Jago. Kalau Tata sendiri Gak tahu kedepannya? sampai kapan. Iya kayak Dika nanti kalau Mungkin. ya kalau mendapatnya satu perguruan itu tetap Memang cita-citanya pengen satu Iya. perguruan. Iya, gitu kalau ya? bisa ya kayak kalau gitu. bisa. Oke, kalau bisa ya. Iya. Oke, tapi memang cita-citanya pengen dapat Iya, satu pengen. perguruan. Karena kalau kan mungkin kalau sama orang luar bukan seperguruan gitu kayak nanti pasti ada pro kontra setiap Banyak hari crashnya gitu. ya. Iya, banyak crashnya. Nggak bisa memahami Iya, nggak gitu bisa ya. memahami. Apalagi cewek gitu. Sudah jadi istri kok masih gini-gini. Misalkan namanya jodoh kan kita nggak tahu ya. Iya. Kalau misalkan nemu jodoh kok ternyata bukan seperguruan, bagaimana? Mungkin kita Orang awam. menyesuaikan. Nggak apa-apa ya, berarti Iya, nggak fleksibel aja apa-apa, ya. fleksibel. Fleksibel ya Tidak. berarti. Cita-cita pertama sih Doktrin harus nggak harus satu sama perguruan tuh seperguruan enggak. enggak. Enggak, oke. Apa kata yang kuasa. Oh,
sudah ada yang ngatur ya. Iya, sudah ada yang Oke, ngatur. terakhir dari saya Ya. buat Dika sama Tata di podcast kita kali ini, pesan-pesan buat cewek-cewek di luar yang masih ragu untuk mengikuti bela diri, apa sih? Silakan. Buat cewek-cewek di luar, kalau mau ikut latihan nggak usah ragu, nggak usah. Ya kalau ingin ikut latihan ya ingat tujuan pertama, ikut latihan buat apa, jangan buat sombong-sombong. Yakin aja. Yakin, jangan takut. Sama ya, boleh perguruan mana saja boleh. 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 Yang penting itu dari niatnya kita ikut mengikuti Semua perguruan itu sama, mengajarkan yang tergantung baik. niat. Iya, tergantung oknumnya masing-masing. Kembali Oke. ke diri masing-masing. Kamu kalian di era yang sekarang ini ya, Ya. di zaman sekarang ini, seberapa perlukah seorang wanita itu mengikuti bela diri? Perlu nggak? Perlu banget. Apa sih alasannya kenapa kok perlu? Iya, zaman Biar itu makin melindungi, keras ya, iya. makin ya pengaruh juga kayak banyak Banyak mungkin- kejahatan-kejahatan iya, banyak yang kejahatan menyasar Di luar para sana. wanita ya. Kan Jadi kita nggak tahu kapan sialnya kita, semoga nggak ada ya. Itu kan kita bisa jaga-jaga, kita punya Pegangan lah. pegangan, punya bekal yang diajarkan dulu. oke, jadi paling tidak kita punya benteng diri ya. Iya, Ketika kita perisai. sendiri. Iya. Kan yang namanya perempuan atau suatu saat kan boleh jadi ibu-ibu, barangkali di pasar nggak Ada sengaja jambret. ada jambret, Ada ada copet. rampok. Jadi bisa membela diri gitu ya. Iya. Oke. Oke, thank you Dika. Aku masuk Oke. Nah, terakhir kayaknya. Ya, terakhir. Nah, terakhir kaitannya mbak Iki Rek. Gimana? Apa ya, mungkin ketika kita bela diri kan otomatis nanti ada kompetisi untuk tarung ya. Iya. Tarung atau mungkin kasarannya sparring lah. Iya, sparring. sama teman, Iya. kayak gitu. Bela diri kan otomatis kayak aku pengen mukul kan gaya emosi tuh ya. Ya. Emosi. Sedangkan kalian kayak cewek mengutamakan apa ya, feminim. Apakah juga di sana untuk dilatih untuk jotos itu emosi apa piye? Nggak boleh, bagaimana? nggak boleh emosi sih. Sama lah. Iya. Nah, yang dipakai apa? Padahal jotos ini kan butuhnya tenaga, emosi. Nggak boleh emosi, nonjok itu bagaimana? Kita diajarkan dari pola-pola penyerangan. Oh, gitu. Ada tekniknya ada tekniknya sendiri, sendiri. Nggak boleh emosi. Berarti ketika misalkan sparring sama teman ya? Ya. Duh. Nggak boleh emosi berarti kan? Nggak boleh. Itu sparring dalam arti di Kayak dalam Latihan. Oh, di latihan. Entah latihan, satu kompetisi. Nggak Setelah itu kan berarti nggak boleh ada konflik kan? Iya. Bos kan? Iya. Gitu toh? Iya. Iya kan? Iya. Oke. Itu kan cuma melatih gitu. Itu ada polanya sendiri, ada teknik-tekniknya Oke. Ya, sendiri. biasanya ketika aku ya wong awam, Iya. bukan nggak kayak program apa tuh. Iya. Ketika habis misalkan dua masalah karo arek, del. Ini kono mari kadang memberikan saya gundul. Iya, kan? saya Nah, brundel pasti. emosi karena emosi kan. Iya. Nah, kalau menurut sampean itu bagaimana? Ngilang ini apa neng perguruan yang sampean ikuti itu melatihnya bagaimana? Melatihnya kita Menahan diri emosi. Iya, sabar. harus sabar. Kalau Menghindar dari kalau kalau kita kan emosi gitu. Ya kalau sebisa mungkin kita tuh menghindar dari orang itu. Kan kalau kita lihat orangnya tambah pengen rasanya. emosi gitu. Kalau bisa kita minggir aja. Menghindar. Tapi kalau dia tetap kekeh, kita layani lagi. menghindar bukan berarti kalah ya. Iya. Mungkin menghindar juga Pernah punya pengalaman kayak gitu nggak sih? Maksudnya setelah tanding gitu ya, setelah apa namanya face to face gitu ya, kemudian ada dendam dengan Oh, lawan pernah. kalian. Saya waktu ikut tanding di Banyuwangi yang sama Tata itu. Iya. Itu saya ketonjok. Heeh. Bibir saya sampai sobek. Heeh. Terus disuapin Tata sampean. Heeh. Itu sama satu perguruan aslinya. Oh, satu perguruan. Iya, udah sama wasit itu tuh sudah di stop tapi dia tetap Tetap nonjok gitu. nonjok. Terus saya pertama ya panas terus emosi gitu, Iya, tapi emosi. ya satu organisasi ya mikir lagi. Itu saudara saya gitu. Pemikir saudara Iya. berarti ya. Kebetulannya di situ Kita satu ya. perguruan gitu. Meskipun beda perguruan atau nggak ikut perguruan pun kita harus mengontrol emosi Iya. juga sih. Misalkan Kembali ke sekarang, diri kita. sekarang ketemu orang itu bagaimana? Nggak ada dendam sama Gitu ya? sekali. Sudah fan saja ya? Iya, mungkin lebih akrab. Oh, kamu dulu nonjok saya Iya, malah gitu. buat Oh, gitu. Iya, jembatan buat kita tuh Nah, lebih kadang-kadang akrab. itu yang sulit kita dapatkan kan itu. Iya. Kita pernah crash. Ketika ketemu dulu kan Susah kok. awalnya kan butuh gini ya. Iya, Susah. sama pengalaman kita waktu dilatih gitu. Oh, iya. Dulu keras banget kan, keras. Ya semua perguruan mungkin keras ya. Iya, ada. Melatih mental agar kuat ya harus latihan keras dulu ya kan. Itu sama pelatih kita itu
Ya di fisik. Iya, Bisa-bisa. lebih pada sih ya. Udah bisa, Ya. bisa. Ya mungkin waktu masih latihan dulu. Kayak kita tuh Dandang banget gitu ya. tapi setelah itu ya enggak. Malah jadi cerita, oh sampean dhisik ngelatih aku keren. Iya. Dhisik tak Buat latih. topik pembicaraan. Nah, jadi topik. Oh gitu ya. Iya. Pengalaman yang Oke. nggak bisa diulangi. Kayak dulu pernah kan sama Dika, "Wah, biyen gini gitu." Oh gitu ya. Iya. Oke, nice. Ada lagi? Oke, thank you banget buat kedatangannya Dika sama Tata malam ini di podcast kita 99. Ceritanya luar biasa sekali, ceritanya bagus banget, inspiratif sekali, terutama buat cewek-cewek di luar sana, buat wanita-wanita di luar sana yang ingin menggeluti bela diri. Tadi ada beberapa tips, ada beberapa informasi yang bisa kalian peroleh dari Dika maupun Tata malam ini. Oke, semoga apa yang mereka sampaikan hari ini benar-benar memberikan inspirasi buat kalian semua yang nonton. Thank you for watching. See you next time.